Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Florence Beatrice Fania Raja dengan NIM 25150300015. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang telah dipresentasikan oleh kelompok 1 pada pertemuan kuliah farmasetika di minggu sebelumnya, di mana materi ini mengenai sediaan larutan. Jadi, yang saya pahami tentang sediaan larutan ini, jadi sediaan larutan ini merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi cair yang mengandung satu atau lebih dari zat terlarut, yang zat terlarutnya ini larut secara homogen di dalam zat pelarutnya. Lalu dalam sediaan ini, zat aktifnya itu kan sudah berada dalam bentuk terlarut. Jadi distribusinya itu lebih merata dan dosis yang diberikan juga itu lebih seragam. Nah, sediaan larutan ini banyak digunakan dalam dunia farmasi karena sediaan ini itu mudah dikonsumsi, terutama untuk pasien anak-anak dan juga lansia. Lalu, sediaan ini juga memiliki efek kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan sediaan padat seperti tablet atau kapsul. Nah, akan tetapi sediaan larutan ini memiliki kelemahan, yaitu sediaan ini mudah mengalami kerusakan. Kenapa? Karena adanya beberapa faktor, yaitu seperti pengaruh cahaya, suhu, oksidasi, maupun kontaminasi mikroba. Sehingga untuk sediaan larutan ini memerlukan penyimpanan yang baik, yaitu di dalam wadah yang tertutup rapat. Dalam pembuatan sediaan farmasi, faktor kelarutan juga menjadi hal yang sangat penting, di mana kelarutan ini adalah kemampuan suatu zat untuk larut dalam pelarut hingga membentuk suatu larutan yang homogen. Jadi, prinsip utama dari kelarutan ini dikenal dengan istilah like dissolve like, di mana zat polar akan mudah larut di dalam pelarut polar, begitupun sebaliknya. Nah, kelarutan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor fisika dan juga kimia. Nah, faktor fisika ini meliputi polaritas, suhu, ukuran partikel, dan juga pengadukan, di mana kenaikan suhu ini umumnya meningkatkan kelarutan pada zat padat, sedangkan ukuran partikel yang lebih kecil dapat mempercepat proses kelarutan karena luas permukaannya itu lebih besar. Lalu untuk pengadukan ini juga membantu mempercepat kontak antara zat terlarut dan pelarut sehingga larutan itu lebih cepat homogen. Selain faktor fisika, terdapat juga faktor kimia yang mempengaruhi kelarutan dari suatu obat, di mana faktor kimia ini seperti pH dan derajat ionisasi, lalu ada juga polimorfisme, pembentukan garam, kompleksasi, lipofilisitas, dan juga interaksi molekuler. Obat yang berada dalam bentuk terionisasi biasanya itu lebih mudah terlarut di dalam air. Oleh karena itu, manipulasi pH sering digunakan dalam formulasi farmasi untuk meningkatkan kelarutan dari suatu obat. Nah, pembentukan garam ini juga sering dilakukan untuk meningkatkan disolusi dan bioavailabilitas obat. Selain itu, pembentukan kompleks menggunakan zat seperti siklodextrin ini dapat membantu meningkatkan kelarutan dari obat yang sukar larut. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam klasifikasi dari sediaan larutan. Yang pertama, berdasarkan bentuknya. Jadi, sediaan larutan ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sirup, eliksir, spirit, tinktur, dan juga air aromatik. Jadi, di mana sirup ini adalah larutan dengan kandungan gula yang tinggi yang biasanya digunakan untuk obat oral karena dia itu memiliki rasa manis sehingga dia itu lebih mudah diterima oleh pasien. Lalu untuk eliksir, dia ini merupakan larutan yang mengandung campuran air dan etanol untuk membantu melarutkan zat yang sukar larut di dalam air. Sedangkan kalau untuk spirit, dia ini adalah larutan zat aromatik di dalam etanol dengan kadar alkohol tinggi dan juga dia itu bersifat mudah menguap. Nah, untuk tinktur, dia ini merupakan larutan yang berasal dari ekstrak bahan tumbuhan atau tanaman obat dan dia itu menggunakan etanol sebagai pelarutnya. Sedangkan untuk air aromatik ini adalah larutan jenuh yang mengandung minyak atsiri atau zat aromatik tertentu.
Selain berdasarkan bentuk, sediaan larutan ini juga diklasifikasikan berdasarkan dengan rute pemberiannya. Jadi yang pertama di sini ada larutan oral, di mana dia itu digunakan melalui mulut dan biasanya itu dia ditambah pemanis, flavor dan juga pengawet agar dia itu dapat nyaman dikonsumsi oleh pasien. Nah, lalu dia ini tidak wajib steril. Nah, selanjutnya di sini ada larutan topikal, di mana dia itu digunakan pada kulit atau mukosa untuk memberikan efek lokal seperti antiseptik maupun anti jamur. Contohnya itu adalah obat betadin, di mana karakteristiknya ini dia itu tidak wajib steril dan juga dia itu tidak boleh mengiritasi kulit, serta dia itu mengandung antiseptik atau pengawet seperti yang sudah dikatakan tadi. Lalu yang ketiga adalah larutan oftalmik. Nah, larutan oftalmik ini merupakan larutan yang digunakan untuk mata. Jadi dia itu ada syaratnya, di mana dia ini harus steril, harus isotonis, lalu dia juga tidak harus bebas dari partikel dan juga pH-nya itu harus mendekati mata, yaitu kurang lebih 7,4. Selanjutnya di sini ada larutan otik. Nah, larutan otik itu yang digunakan pada saluran telinga. Jadi untuk larutan otik ini, jika dia tuh digunakan pada sekitar dasar-dasar telinga saja atau bagian luar telinga saja, dia itu larutannya tidak wajib steril. Sedangkan jika dia sudah masuk di bagian dalam telinga, dia itu wajib steril, teman-teman. Jadi lalu next larutan nasal, dimana untuk nasal ini dia tuh digunakan melalui rongga hidung. Nah, karakteristiknya itu dia itu isotonis, lalu pH-nya itu kurang lebih 6,5, dan juga dia itu memiliki absorpsi yang cepat karena pada mukosa hidung itu memiliki banyak pembuluh darah. Lalu selanjutnya itu yang parenteral. Nah, untuk parenteral ini dia itu yang dimasukkan atau dia itu diberikan melalui suntikan, dan dia itu harus steril serta dia itu harus bebas dari pirogen. Nah, sediaan parenteral ini dia itu dibagi lagi menjadi 3 berdasarkan dengan rute injeksinya. Jadi yang pertama itu ada intravena, itu dia diberikan atau disuntikan ke pembuluh darah, di mana dia ini memiliki efek yang cepat. Contohnya itu seperti infus NaCl 0,9%. Lalu yang kedua itu ada intramuskular. Nah, intramuskular itu dia disuntikan ke bagian otot, di mana absorpsinya itu sedang dan contohnya itu seperti vaksin. Nah, yang ketiga itu ada subcutaneous. Nah, dia itu yang disuntikan di bagian bawah kulit. Dia ini yang memiliki absorpsi yang paling lambat dan juga dia itu bertahap. Contohnya itu seperti insulin. Selanjutnya teman-teman, di sini kita akan masuk di mana pada bagian kelebihan dari sediaan larutan tersebut. Jadi, salah satunya itu adalah dia tuh absorpsinya itu lebih cepat karena zat aktifnya itu sudah larut, sehingga dia itu tidak memerlukan proses untuk disintegrasi dan disolusi seperti sediaan padat, yaitu tablet dan kapsul. Begitu teman-teman. Lalu larutan ini juga dia itu memiliki distribusi zat aktif yang homogen, sehingga dia itu dosisnya itu lebih akurat. Lalu dia juga penggunaannya itu lebih mudah, terutama untuk pasien yang kesulitan menelan obat padat, karena kan dia cair kan, jadi langsung ditelan saja. Lalu dosis larutannya juga itu dia fleksibel, karena dia tuh dapat diatur berdasarkan volume yang diberikan. Jadi pada beberapa jenis sediaan itu seperti parenteral dan inhalasi, onset kerja obat itu dapat terjadi secara sangat cepat, bahkan cepat sekali, karena dia tuh langsung mencapai sirkulasi darah atau organ target gitu. Sekarang kita masuk pada kekurangannya, di mana sediaan larutan ini juga memiliki kekurangan nih teman-teman. Jadi kekurangan dari sediaan larutan ini di mana stabilitas larutan itu umumnya dia tuh lebih rendah dibandingkan dengan sediaan padat. Kenapa? Karena dia itu lebih rentan mengalami hidrolisis, oksidasi maupun pengaruh cahaya dan juga suhu. Lalu larutan juga dia itu mudah terkontaminasi oleh mikroorganisme, sehingga dia itu sering memerlukan penambahan dari bahan pengawet. Nah, dia juga itu umur simpan sediaannya itu biasanya lebih pendek. Lalu untuk pada sediaan oral, dia itu rasa pahitnya itu sering menjadi masalah, sehingga perlu ditambahkan pemanis atau flavoring agent. Terus dari segi penyimpanannya juga, larutan itu dia kurang praktis karena dia tuh lebih berat, terus dia juga mudah tumpah, dan dia tuh memerlukan wadah yang khusus seperti botol, ampul, atau vial.
Selanjutnya, untuk komposisi sediaan larutan itu dia terdiri dari beberapa komponen penting. Jadi komponen utamanya itu adalah zat aktif, di mana zat aktif ini dia yang memberikan efek farmakologis. Lalu selanjutnya itu ada pelarut. Nah, pelarut ini terutama yang digunakan itu adalah pelarut air. Dia itu digunakan sebagai media untuk pembawa zat aktif tersebut. Lalu ada larutan penyangga. Larutan penyangga ini digunakan untuk mempertahankan kestabilan dari pH. Sedangkan untuk peningkatan viskositas itu dia digunakan untuk mengatur kekentalan larutan agar dia nyaman untuk digunakan. Selain itu ada juga ditambahkan bahan pengawet untuk mencegah pertumbuhan dari mikroba. Ada juga pemanis dan flavoring agent untuk memperbaiki rasa. Lalu ada juga antioksidan untuk mencegah terjadinya oksidasi, serta ada zat pewarna untuk meningkatkan daya tarik dari produk dan juga untuk mempermudah adanya identifikasi. Selanjutnya itu kita masuk dalam metode pembuatan sediaan larutan. Jadi di mana terdapat beberapa metode yang digunakan berdasarkan dengan sifat dari bahan yang digunakan. Jadi yang pertama itu metode pelarut langsung. Jadi metode pelarut langsung ini teman-teman, dia itu dilakukan dengan langsung melarutkan zat aktif ke dalam pelarut. Jadi ini tuh biasanya cocok untuk bahan yang mudah larut. Lalu selanjutnya ada metode kosolvensi. Jadi untuk metode kosolvensi ini dia itu digunakan untuk zat yang sukar larut dalam air. Dengan cara apa? Jadi dengan cara ditambahkan bahan tambahan seperti etanol, propilen glikol ataupun gliserin. Nah, selanjutnya itu ada metode triturasi. Nah, metode triturasi ini dia itu dilakukan dengan menggerus zat terlebih dahulu untuk memperkecil ukuran partikel dari zat tersebut sehingga zat itu lebih cepat larut nantinya. Lalu ada juga metode pemanasan. Nah, metode pemanasan ini dilakukan dengan menaikkan suhu untuk meningkatkan kecepatan pelarut. Nah, namun metode ini tuh tidak cocok untuk bahan yang mudah menguap atau termolabil. Selanjutnya itu kita masuk dalam pengenanganan khusus. Jadi yang pertama untuk bahan padat dan kristal itu dia itu perlu digerus halus terlebih dahulu agar dia itu mudah larut. Nah, kalau untuk zat yang mudah menguap, dia itu harus disimpan di dalam wadah yang tertutup untuk mencegah kehilangan zat aktif. Sedangkan kalau untuk bahan yang termolabil, dia itu harus dihindari dari pemanasan seperti yang sudah dijelaskan pada metode pembuatan tadi, agar stabilitasnya itu tetap terjaga. Selain itu, untuk ekstrak dan bahan nabati juga biasanya itu dia dilarutkan menggunakan pelarut hangat dan juga ditambahkan secara bertahap untuk mencegah adanya pengendapan zat aktif. Selanjutnya kita masuk di tahap terakhir di mana ini adalah evaluasi sediaan. Jadi evaluasi ini digunakan untuk memastikan kualitas, stabilitas, keamanan, dan juga efektivitas dari sediaan tersebut. Namun disclaimer terlebih dahulu, evaluasi sediaan ini biasanya dia itu digunakan dalam skala farmasi industri, teman-teman. Jadi dia lebih spesifik seperti itu. Jadi pengujiannya ini meliputi organoleptik. Nah, organoleptik ini dia tuh untuk menilai warna, bau, rasa, dan juga kejernihan dari larutan. Lalu ada juga pengukuran pH dan viskositas untuk memastikan kestabilan dari formulasi. Lalu ada juga uji kejernihan dan homogenitas. Dilakukan ini untuk memastikan tidak terdapat partikel atau adanya endapan dalam larutan. Lalu habis itu ada uji stabilitas. Ini dilakukan dengan menyimpan sediaan pada kondisi tertentu untuk kita mengetahui apakah ada perubahan atau tidak selama penyimpanan terjadi. Nah, selain itu juga dilakukan uji penetapan kadar ini untuk memastikan jumlah zat aktif itu sesuai etiket, serta ada juga uji mikroorganisme. Uji mikroorganisme ini dia itu dilakukan untuk memastikan jumlah mikroba masih dalam batas aman sesuai dengan standar di farmakope.